Oke, selamat malam semuanya. Kita pada hari ini kita akan meneruskan kuliah Anfisman kita ya, yaitu mengenai sistem reproduksi. Kita baru menyelesaikan sistem endokrin ya, tiga kuliah sistem endokrin ya. Sekarang kita masuk ke sistem reproduksi ya. Oke, jadi ada 3 kuliah nanti ya. Kuliah pertama ini kita bicarakan reproduksi pria dulu ya. Minggu depan kita bicarakan reproduksi wanita, terus minggu depannya lagi tentang kehamilan ya dan parturisi, yaitu kelahiran anak ya. Nah, karena yang pria kan lebih sederhana daripada wanita ya. Jadi kita belajar yang lebih sederhana dulu ya, pria lebih sederhana ya. Nah, sistem reproduksi itu gonad ya. Ini pendahuluannya dulu ya. Gonad yaitu organ seks primer ya. Nah, organ seks primer yang pada lelaki itu adalah testis ya, dan pada perempuan itu adalah ovarium ya. Nah, gonad atau kelamin ya, gonad itu kelamin ya, memproduksi sel gamet. Apa itu gamet? Sel-sel kelamin ya, dan mengeluarkan hormon-hormon. Oke. Nah, kalau gamet pria itu namanya sperma. Kita udah sering dengar dan tahu ya, sperma itu adalah gamet pria. Sedangkan ovum atau telur ya, egg ya, ovum atau egg itu telur ya, itu adalah gamet wanita ya. Jadi di dunia ini ya, anak itu berasal dari suatu ovum dan sperma ya, nggak mungkin dari sperma dan sperma atau ovum dan ovum ya. Nah, itu secara fitrahnya ya. Nah, sistem reproduksi pria yang sekarang kita akan fokuskan dulu ya, yaitu testis itu ya, sehingga tunggal ya, tetapi jamaknya adalah testes ya, testes ya. Nah, ini jamak testis. Kalau pertama satu aja testis, tapi kan setiap pria itu normalnya ada 2 ya, jadi testis ya. Nah, ada saluran-saluran yang merupakan sistem reproduksi pria ini, yaitu epididymis. Jadi kalau kalian lihat gambar di sini ya, ini kan 2 ini testis kan, testis ya. Nah, kalau ini ada kantongnya namanya skrotum ya, skrotum. Oke. Nah, ada banyak saluran-saluran di sini ya. Yang pertama adalah saluran epididymis, epididymis ya. Nah, kemudian ada saluran ductus deferens. Jadi yang masih menempel di testis ini namanya epididymis ya. Kemudian dia bukan epidermis ya, tapi epididymis. Dan yang panjang ini dari testis ini sampai ke uretra ya, ureter ya, ureter ini, ureter ya. Nah, itu namanya ductus deferens ya. Jadi dari testis ini sampai ke ureter ataupun bladder sini ya. Nah, ini disebut ductus deferens. Kemudian ada uretra. Uretra itu sini ya, dari sini sampai ke penis, pangkal penisnya adalah uretra. Nah, di samping itu ada organ-organ tambahan yang kita sebut aksesori organ, ya, yaitu seminal vesicle, ya, kantung mani, mana itu? Kantung air mani, seminal vesicle, ya, sini, di sini ya, kantung mani, seminal vesicle, letaknya itu di belakang dari kantung kemih ya. Kemudian ada kelenjar prostat, kemudian ada kelenjar bulbouretra. Jadi sini ya, ada bulbouretra. Jadi dia sebelum uretra ya, dia membulb itu kayak ada lampu-lampu gitu ya. Nah, namanya bulbo ya, bulbouretra ya. Atau bahasa Inggris bulbouretra ya. Kemudian ada eksternal genitalia, itu alat kelamin di luar tubuh
ya. Jadi penis ini adalah di luar tubuh, ya. Memang dia menempel di tubuh, tapi dia itu di luar tubuh. Kan ini semua ini dalam tubuh, ya. Nah, ini di luar tubuh, yaitu penis dan skrotum, ya. Jadi skrotum ini tergantung ini, dia ini di luar tubuh, ya. Memang masih termasuk bagian tubuh, tapi dia di luar tubuh, ya. Nah, jadi ini kalau diperbesar, ya, kalau diperbesar tadi sekali lagi, ya. Jadi ada testis, ya. Kemudian ada skrotal atau skrotum ini, ya. Kemudian epididymis, ya. Kemudian di sini ada ductus deferens ini, ductus deferens, ya. Nah, sampai di sini, dan di sini ada, jadi sampai ke prostat sini, ya, ductus deferens, ya. Nah, kemudian di sini ada seminal vesicle, ya. Nah, di sini sudah ada prostat, ini kan prostat, ya. Kemudian di sini, yang di sini ini adalah sudah masuk uretra, ya, sudah masuk uretra. Nah, nanti kita akan lihat uretra ini dibagi 3 nanti, ya. Ya, uretra ini dibagi 3, ya. Nah, kemudian di sini nih ada dekat-dekat dengan uretra ini ada bulbo uretral. Jadi kelenjar bulbo uretral, ya. Dan ada prostat. Prostat ini suatu kelenjar, ya, suatu kelenjar. Oke. Nah, dia juga ada saluran lagi di sini, yaitu disebut ejaculatory duct. Ya, jadi kalau ada ejakulasi kan sperma ini kan dia akan keluar ke sini. Jadi yang saluran yang pertama yang dekat dengan vesicle seminal ini adalah namanya ejaculatory duct, ya, saluran ejakulasi, ya. Kemudian ada pubis. Pubis ini adalah suatu tulang, ya. Di sini ada tulangnya, ya, pubis. Kemudian tadi ductus deferens, kemudian erectile tissue of penis. Jadi penis ini bisa tegak, ya, tegang atau tegak. Ini karena ada otot di sekitar sini, ya. Otot ini yang membuat dia itu elastis, ya. Nah, kemudian di sini ada shaft of penis, ya, di sini otot-otot penis ini, ya. Dan di sini ada uretra lagi dekat penis ini, uretra, ya. Dan di sini adalah kepalanya penis, glans penis, namanya glans penis. Dan ini kulit yang menyelubungi dia itu namanya prepus, prepus, ya. Nah, nanti kalau orang itu disunat, ya, yang disunat sebenarnya adalah prepusnya. Prepus ini dipotong, ya, dipotong di sini sedikit, ya, prepus ini, ya. Itulah proses penyunatan, ya. Nah, testis ini lebih jauh dengan testis ini, ya. Testis ini, ya, ada terdiri dari tunica albugenia, ya, sini, ya, tunica albugenia. Jadi pada dasarnya ini dia berwarna putih, makanya disebut albugenia, ya. Kapsul atau selaput yang menyelubungi testis, ya, seperti kamu lihat kayak telur gitu, ya. Telur itu ada kan selaput yang menyelubungi dia, ya. Testis ini juga ada, ya, disebut tunica albugenia, ya. Nah, kemudian, ya, ada septum, jamaknya septa. Itu apa? Selubung yang membagi testis menjadi beberapa lobuli atau lobulus. Singlenya lobulus, ya. Jadi kamu lihat kalau di sini, ya. Ini kan dia itu ada septum. Jadi di sini nih, ini namanya apa? Yang kecil-kecil ini, ya. Yang kecil-kecil ini ya. Jadi di sini ada namanya septum. Septum itu yang selubung yang membagi testis menjadi beberapa lobulus, ya. Nah, setiap lobulus dari 1 sampai 4 tubulus semiferus. Jadi kamu lihat sini, ya, sini nih, ini kan 1 2 3 4 5 6, ya. Di sini ada, tapi ada lagi di sini, ada lagi di sini, ya. Jadi setiap satu tangkai ini yang ada berkelok-kelok ini namanya tubulus seminiferus
apa itu tubulus seminiferus? Tubulus kan artinya saluran, ya. Seminiferus artinya saluran yang membuat sperma, ya. Jadi saluran pembuat sperma. Jadi pabriknya sperma itu di sini, ya. Pabriknya sperma itu di sini, ya. Nah, di tengah-tengah, di antaranya tengah-tengah itu namanya septum, ya. Jadi setiap lobus, ini 1 lobus, 2 lobus, 3 lobus, 4 lobus, dan yang ini adalah jadi lobulus, ya. Ini 1 lobulus, 2 lobulus, 3 lobulus. Nah, kemudian semuanya ini disebut lobulai, ya, lobuli atau lobulai, ya. Nah, setiap lobulus dari 1 sampai 4 tubulus seminiferus, ya, yaitu suatu saluran yang berkelok-kelok, fungsinya adalah pabrik pembuat sperma, ya, membawa sperma ke dalam rete testis. Jadi tadi kamu lihat di sini ada yang namanya rete testis ini, ya, rete testis, pangkalnya sini namanya rete testis, ya. Nah, sperma berjalan dari rete testis menuju epididymis. Epididymis tadi yang ini yang di atasnya, ya. Nah, sel-sel interstisial di dalam tubulus seminiferus memproduksi hormon-hormon androgen seperti testosteron. Ya, jadi kalau kita kembali kepada gambarnya, ya. Jadi yang ini kan rete testis. Nah, di sini sudah masuk epididymis, ya. Jadi yang di sini epididymis sampai ke sini, ya. Sampai ke sini nanti namanya udah berubah jadi ductus deferens, ya. Nah, yang dia bilang di antara tubulus ini, di antara ini epididymis ini, di antara sini, ya, ada sel-sel apa disebutnya di sini? Sel-sel interstisial, ya, di dalam tubulus seminiferus. Dia itu memproduksi hormon-hormon androgen seperti testosteron. Jadi, kalian harus tahu bahwa testis ini selain dia memproduksi sperma, dia kan juga memproduksi hormon, ya, hormon testosteron, ya. Jadi dia itu yang diproduksi itu di sini, di antara sel-sel interstisial di sini, ya, di antara tubulus seminiferus ini, ya. Nah, sekarang kita naik ke atas, itu ada epididymis, ya. Epididymis adalah saluran-saluran berbentuk koma, sebuah saluran berbentuk koma dan berkelok-kelok, ya. Terdapat pada bagian atas dari testis, berfungsi untuk mematangkan dan menyimpan sel-sel sperma, ya, kurang lebih 20 hari. Jadi sel sperma kita ini dimatangkan dan disimpan di situ, ya, di epididymis itu, ya. Dan kemudian mendorong sperma keluar ke vas deferens, ya. Jadi saluran di atasnya itu vas deferens dengan kontraksi otot-otot pada dinding epididymis, ya, dinding epididymis. Ductus deferens atau vas deferens, ya, membawa sperma dari epididymis ke saluran ejakulatori. Jadi yang tadi kan dia dari epididymis dia akan menuju ke sebelumnya dia menuju ke kantong itu dulu, ya, kantong sperma dulu, ya. Nah, melalui ductus deferens atau kita sebut juga vas deferens, ya, melalui kanal inguinal dan kantung kemih. Kan dia adanya di belakang kantung kemih tadi, ingat ya? Ya, menggerakkan sperma dengan peristalsis. Jadi peristalsis. Jadi kayak makanan di usus, yang ini juga, ya, juga otot yang menggerak-gerakkan dia, ya, secara peristalsis. Ya, tali spermatik atau spermatic cord, ya, ductus deferens, pembuluh-pembuluh darah dan saraf-saraf dalam unbayan jaringan konektif, ya, itu disebut spermatic cord. Cord itu adalah sebenarnya suatu ikatan, ya, atau suatu kompleks, ya, di antara beberapa alat ini, ya. Nah, ductus deferens ini yang tadi ductus deferens, ya,
ini kan yang panjang ini nih ya, namanya ductus deferens. Dia berakhir di saluran ejakulatori yang menyatu dengan uretra. Oke. Nah, vasektomi adalah memotong ductus deferens yang dekat dengan testis untuk menggagalkan transportasi sperma. Ya, jadi kan sperma itu kan ditransport melalui ductus ini, ductus vas deferens ini ya. Nah, kalau yang namanya sterilisasi untuk pria itu dipotong di sini ya, dipotong di sini. Oke, sehingga spermanya nggak bisa terus ke sini ya. Jadi dipotong di tengah sini. Oke. Nah, kalau kalau orang sudah disterilisasi ya, sudah mengalami vasektomi, apakah pria itu masih bisa ejakulasi nggak kalau dia lagi hubungan seks? Bisa nggak? Kira-kira? Coba siapa yang mau jawab? Didi atau Adit? Rizky? Itu siapapun juga ya. Khotimah? Hah? Ya, siapa yang jawab? Resti, ada siapa jawab? Bisa nggak? Bisa, Pak. Hah? Bisa kayak Pak. Kan spermanya udah dipotong di sini. Spermanya masih bisa keluar. Nggak bisa. Nggak bisa ya, Pak? Kalau Nggak bisa, steril Pak. mah ya, Pak? Udah nggak bisa, Pak. Jadi gimana dong kalau nanti dia hubungan seks? Jadi nggak ada ejakulasi gitu, gimana? Kan udah disterilin. Ya, jadi gimana? Hah? Gimana tuh Rizky? Kan kalau orang hubungan seks, dia berhenti ketika sudah ejakulasi, betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, kalau udah nggak ejakulasi, gimana mau berhenti? Coba. Ya atau enggak? Tidak. Galuh, kamu kan yang pengalaman Galuh. Ya, sebenarnya ya dia itu meskipun spermanya nggak ada, kan spermanya udah dipotong di sini nih kan, spermanya kan nggak sampai ke sini, nggak sampai ke kantong sperma ya, jadi nggak ada sperma yang keluar, tetapi dia tetap bisa ejakulasi, ejakulasinya jadi tetap ada cairan air mani ya, jadi air mani itu bukan cuman sperma ya, ada zat-zat lain, nanti kita akan belajar ya, ada zat-zat lain ya yang jadi air mani itu ya dia tidak mengandung sperma ya, dia nanti kalau untuk orang yang sudah sterilkan dia hanya mengandung protein dan sebagainya ya, ngerti nggak? Iya, Pak. Ya, tetap bisa ejakulasi. Gimana, Pak? Maaf, Pak. Kenapa? Jadi si spermanya ini air maninya nggak mengandung protein gitu, Pak? Maaf, tadi agak kepotong. Ya, air maninya mengandung protein, gula dan sebagainya, tapi nggak ada spermanya karena spermanya kan udah keluar di sini, udah nggak, ini kan nggak nyambung, dari potong. Ya, jadi dia bisa seks, bisa. Berarti masih keluar ya, Pak? Ya, bisa ejakulasi, ada air mani, tetapi di air maninya nggak ada sperma, ya, jadi nggak ada kehamilan gitu, ya. Nah itu salah satunya, ya, vasektomi, oke? Memotong ductus deferens yang dekat untuk menggagalkan transportasi sperma, ya. Nah, tapi jaranglah orang kayak gitu kan, jarang ya. Itu namanya kita disterilkan itu kayak gitu ya. Nah, uretra, jadi misalnya gini ya, kan ini kan kata orang dikebiri kan. Jadi ada kan orangnya bilang kalau misalnya orang itu pemerkosa ya, hukumannya salah satunya itu mau dikebiri. Jadi kalau dikebiri gitu apa nggak bisa memperkosa lagi?
Masih Bisa ya, bisa, Pak? Pak. Bisa, ya kan? Masih Pak, kan masih ada satu. Iya, bukan. Dia meskipun nggak keluar sperma, tapi dia masih bisa keluar air mani. Jadi dia masih bisa memperkosa, ya. Jadi bukan caranya sterilisasi harusnya, ya. Nah, harusnya mah potong aja penisnya langsung sekalian gitu, ya. Habis dong Pak ntar Pak. Iya, ya. Tahu rasa lo gitu ya. Tapi kan sebenarnya hukuman untuk orang nggak boleh hukuman yang permanen. Ngerti nggak hukuman permanen? Jadi misalnya kamu mencuri, terus tangan kamu dipotong. Itu hukumannya permanen. Ya nggak? Iya Pak, betul. Ya, karena kalau hukuman permanen itu nggak bisa direhabilitasi. Misalnya kamu dituduh mencuri nih, ya, terus udah dipotong tangannya. Tiba-tiba baru ketahuan bukan kamu yang curi, orang lain yang curi. Udah nggak bisa tangannya disambung, betul nggak? Pak, maaf Pak. Betul Pak. Pak, halo Pak. Ya. Itu di kebiri itu maksudnya bagian apanya Pak, yang dipotong apa dipasang atau disuntik Pak? Oh ya, kalau namanya kebiri itu sebenarnya ada beberapa cara ya. Tadi yang saya bilang itu caranya yang cara operasi. Yang cara operasi ini di sini kan yang saluran vas deferens ini dia akan dipotong di sini, ya, dipotong di sini sehingga spermanya itu nggak kenyambung, nggak sampai ke sini. Jadi pada waktu dia hubungan seks, ya kan keluar air mani nih, keluar air mani, nanti air mani yang keluar ini adalah protein-protein yang dihasilkan oleh prostat, ya, nggak ada air maninya. Nah itu satu cara, ya. Cara kedua yaitu dengan cara obat, bisa, ya, dia diberikan obat sehingga dia tidak memproduksi testosteron. Ya, nah karena dia tidak produksi testosteron, karena testosteron ini adalah hormon yang memberikan nafsu seks. Ya, nah kalau nggak ada testosteron yang nggak ada, nanti dia nggak ada nafsu seks gitu. Nah makanya kalau yang katanya pemerkosa itu dikebiri, bukan dikebiri di operasi, itu dikebiri dengan obat, Oh ya, baik Pak. Ya, tapi kamu tahu kan orang yang cerita-cerita Cina dulu kan ada orang di China itu dia yang apa? Yang kerja di istana para putri itu kan dia dikebiri kan? Pernah nggak lihat film-film gitu? Nah orang itu nanti dia kan akan jadi kayak bencong-bencong gitu kan? Ya Pak. Nah, kalau yang itu dia kebirinya dipotong ininya, langsung testisnya itu dipotong gitu, nggak, telurnya itu dipotong, ya. Nah, kalau itu lain persoalan. Kalau ini testisnya dipotong, ya, maka kan tadi yang saya sebutkan di sekitar sini kan ada produksi testosteron, ya. Ya Pak. Nah, jadi testosteronnya itu nggak diproduksi. Nah, karena testosteronnya nggak diproduksi, ya akibatnya dia kayak bencong-bencong gitu ya. Dan nantinya dia nggak ada hormon, ya nggak ada hormon, yang kemungkinan ini baru kemungkinan ya, kemungkinan dia nggak ada apa keinginan seksnya. Tapi sebenarnya keinginan seks ini adalah suatu hal yang sangat kompleks, ya Pak. Bukan cuman hormon, karena bisa aja kan sekarang kita lihat ada LGBT, ya kan? Kita kan semua udah dewasa ya, ngomongnya belak-belakan aja ya. Kalau kayak LGBT, ya, kok aku lagi kasih dulu. Ya, yang LGBT misalnya kan, ya meskipun yang ini wanita dengan wanita, dia kan nggak ada testosteron, ada tapi kan sedikitnya. Nah, tapi tetap aja bisa ya, ya nggak? Ya karena ini adalah suatu hal yang sangat kompleks ya, bukan hanya biologi tapi ada psikologi juga, ya kan? Manusia itu suatu hal yang kompleks karena ada psikologi di situnya, bukan hanya biologis tapi ada psikologis, ya. Oke, sekarang kita ngomongnya tentang biologi aja, ya. Jadi kita teruskan lagi, uretra ini berawal dari bagian kantong kemih, ya, sampai jadi mana itu kantong kemih? Ini kan yang besar ini adalah kantong kemih ya. Jadi uretra ini dari pangkal sini ya sampai ke ujung penis ya. Nah,
membawa urin dan sperma. Jadi sebenarnya saluran uretra ini ya, saluran yang sama dipakai untuk urin dan juga dipakai untuk sperma. Ya. Nah, tapi biasanya urin dan sperma itu nggak bercampur ya. Jadi kalau lagi keluar sperma ya sperma aja, bukan nggak keluar urin gitu loh, nggak bercampur kecuali ada kelainan, ya. Nah, sperma masuk dari saluran ejakulatori. Jadi di belakang ini tadi kan kita lihat di belakang dari ini ya ada yang saluran ejakulatori. Ini loh ya saluran ejakulatori ya di belakang dari kantong kemih ini ya. Nah, ada 3 bagian dari uretra ya. Nah, bagian yang di sini ya sini itu namanya prostatik uretra ya. Prostatik uretra sini yang dekat dengan prostat ya. Yang melalui prostat karena yang melalui prostat ini disebut prostatik urea. Ya. Nah, kemudian bagian yang dari prostat ke penis. Jadi di sini ya dari prostat ke penis ya. Nah, ini namanya membranous uretra ya. Kemudian dari penis ini sepanjang penis ini di sepanjang penis ini ya namanya spongy ya uretra atau penile uretra. Ya, karena spongy karena di sekitarnya itu ada di pinggir-pinggirnya ini ya ada bagian apa otot ya otot sini kayak sponge kamu tahu nggak kayak sponge ya kayak busa itu spongy ya makanya dia disebut spongy uretra. Nah, sekarang kantung air kemih ya, kantong air kemih atau seminal vesicle ya. Terletak di bagian bawah dari kantong kemih. Ya. Memproduksi sekresi yang kental kekuningan ya yaitu 60% dari air mani. Jadi saya katakan air mani tadi bukan hanya sperma ya, dia ada zat-zat lain ya. Jadi 60% dari air mani itu diproduksi ya oleh seminal vesicle ya kantung air kemih ya. Jadi yang mengandung apa? Fruktosa ya gula ya, vitamin C, prostaglandin ya dan senyawa-senyawa lain yang memberi makanan dan mengaktifasi sperma ya. Jadi ada fruktosa, vitamin C, prostaglandin, senyawa lain yang memberi makanan ya dan mengaktifasi sperma. Oke. Nah, kelenjar prostat nah mengelilingi bagian atas uretra ya. Nah, kalau ada pembesaran prostat, jadi pada pria yang berumur 50 tahun ke atas, ya sering terjadi pembesaran prostat. Nah, kalau prostat itu besar, dia akan menekan ya uretra ini sehingga keluar urinnya itu kayak netes-netes gitu ya, susah keluar urin ya. Nah, mengeluarkan cairan jadi prostatnya sendiri juga mengeluarkan cairan putih keruh seperti susu. Ya, nah membantu untuk mengaktifasi sperma juga ya masuk ke uretra melalui beberapa saluran kecil. Jadi kan air maninya kan ada di sini ya. Jadi waktu dia melalui sini ya dia akan diperkaya ya. Jadi si air mani itu akan diperkaya oleh cairan yang dikeluarkan oleh prostat ya. Nah, kemudian ada lagi kelenjar bulbouretra ya, kelenjar bulbouretra ini kalau kalian di gambar ini nih dia yang kayak kacang ini ya, berukuran seperti kacang ya, terletak di bawah prostat. Memproduksi mukus ya, mukus itu apa? Lendir ya, lendir yang kental dan jernih ya. Nah, dia membersihkan uretra dari urin yang asam ya, karena urin itu asam ya, jadi dia yang cairan jernih ini dia membersihkan uretra ya. Kan gini yang tadi saya bilang loh ya, uretra itu tempatnya urin dan tempatnya air mani ya kan. Nah, ketika air mani itu mau keluar ya, nah
kan kalau dia habis pipis gitu ya, kan masih ada urin tersisa di sini ya. Nah, dia akan dibersihkan oleh mukus ini, lendir ini yang diproduksi oleh bulbo uretra. Jadi ketika ereksi, udah mau ereksi nih, ini udah ereksi ya. Nah, bulbo uretra ini udah memproduksi memproduksi mukus ya, lendir. Oke. Nah, sebagai pelincir pada persetubuhan ya, dan dikeluarkan ke dalam uretra penis ini ya. Jadi ketika penis itu sudah tegang ya, sudah ereksi, nah si cairan yang jernih dan kental, yang kental dan jernih itu sudah diproduksi ya, yang sering kali untuk orang awam disebut prikam ya. Pernah kalian dengar? Enggak, Pak. Enggak ya. Nanda, Ali, siapa lagi? Mana cowok-cowok di sini? Rizky, Galuh, Ilham, Ya, Pak. ya kan? Ya Pak, Iya atau tidak? apa sih pertanyaannya Pak? Pertanyaannya. Ini loh yang tadi saya jelaskan. Jadi ketika penis itu sudah mengeras, ereksi, sebelum keluar air mani ya, sebelum ejakulasi, dia sudah akan keluar cairan mukus, itu cairan lendir yang kental dan jernih, ya kan? Ya Pak, ya Pak. Ya, jadi dia tugasnya itu membersihkan uretra ini dari urin yang tersisa ya, dan Oh ya Pak. sebagai pelincir pada persetubuhan ya. Nah, kalau pada persetubuhan itu pelincirnya ada dua. Yang ini kan yang dari pria, ada juga dari wanita ya. Jadi wanita Ya, dari wanita mulut leher rahim itu akan keluar juga cairan akan keluar juga lendirnya ya, yang akan melincirkan ya. Jadi itu yang alami loh ya, tapi kan bisa juga pakai pelincir yang enggak alami ya. Dan dikeluarkan ke dalam uretra penis ini ya. Kemudian sekarang kita bilang air mani atau bahasa Inggrisnya semen ya. Bukan semen yang kita pakai untuk membangun rumah ya. Ini semen ini semen ya, kita sebut air mani ya. Bahasa Inggrisnya semen ya. Dia itu campuran dari sperma ya, sperma, cairan-cairan dari seminal vesicle ya, kelenjar prostat, dan bulbo uretral ya, bulbo uretral. Kegunaan cairan-cairan kelenjar aksesori yaitu, kalau tadi kan disebut ada fruktosa ya, fruktosa itu untuk energi, kan dia karbohidrat kan, energi untuk sel-sel sperma ya. Nah, pH air mani yang basah, jadi pH itu air maninya basah ya, membantu menetralkan lingkungan vagina yang asam ya. Dalam vagina itu lingkungannya asam ya, jadi dia itu menetralkan ya. Dan air mani menghambat pertumbuhan bakteri, oke. Dan kandungan-kandungan dalam air mani meningkatkan motilitas atau pergerakan sperma ya. Jadi kalau air maninya kurang, nanti motilitas spermanya pun juga kurang ya. Jadi Pak, mau ada nanya, Pak. Apa? Semen itu bukannya kalau di farmakologi biji ya, Pak? Kayak biji gitu ya? Ya, semen juga biji ya. Semen. Sebenarnya semen itu ya biji yang kayak sebuah biji yang akan bertumbuh, itu semen ya. Jadi semen itu dalam sini semen itu air mani. Karena dari air mani itulah ya akan dihasilkan keturunan baru gitu loh, tau nggak? Oh iya Pak, baik Pak. Kan seperti tumbuhan kan, dia tumbuh dari bijinya ya kan, semennya itu ya. Nah, Mas, kalau misalnya kayak udah kayak keguguran gitu tuh Pak, terus dia ngelakuin kayak semacam kuret gitu, itu kira-kira bisa langsung berhubungan lagi kah atau perlu jeda gitu Pak untuk ini? Dan untuk prosesnya gimana Pak? itu mah
itu apa? Itu kan kalau kulit itu mungkin ada luka juga ya, mungkin harus disembuhkan dulu lah, ya kan? Iya. Ya, mesti tanya dokter itunya, dokter apa kandungannya ya. Oke, Oh, iya. jadi Baik, Pak. oke, skrotum. Skrotum itu tadi ya, suatu kantong yang dilapisi kulit di luar abdomen ya. Nah, kenapa dia harus di luar tubuh? Kenapa harus di luar tubuh? Ya, supaya temperaturnya itu 3 Celcius di bawah temperatur tubuh. Kenapa? Ya, karena kalau dia panas, kenapa kalau panas? Ya, pertama adalah sperma itu kalau panas ya, sperma itu tidak optimal ya, penghasilan sperma itu kurang kalau panas ya. Dan juga untuk mempertahankan hidupnya sperma ya, mempertahankan hidupnya sperma ya. Jadi dia kenapa si testis itu, skrotum itu di bawah tubuh ya. Jadi di luar tubuh gitu ya, supaya dia lebih dingin gitu ya. Karena panas tubuh kita kan 37 derajat ya. Gitu. Kalau di angin-anginin gitu loh ya, di luar itu bisa 35 ya kan, dia 37 ya, 35 atau 34 gitu kan. Oleh karena itu kenapa tahu nggak supir-supir bus ya atau truk ya, supir truk atau bus yang jalan jauh gitu keluar kota gitu ya, itu susah untuk mempunyai anak. Kenapa susah punya anak? Karena dia kan duduk melulu tuh ya, duduk melulu dan panas di mobil, di truk itu ketemu kalau nggak punya AC ya, dia akan panas gitu, sehingga dia akan sukar mempunyai anak ya. Nah, penis ya, penis menyalurkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita ya. Nah, bagian-bagian dari penis yang kita sebut batang itu bahasa Inggrisnya shaft ya. Shaft atau batang ya. Glans penis itu ujung yang membesar ya, ujung penisnya. Prepuce atau foreskin, bahasa awamnya foreskin ya, kulit ini ya. Kulit yang menutupi bagian ujung penis ya, biasanya dibuang ketika disunat ya, ketika sunat. Oke. Nah, eksternal genitalia terdapat 3 daerah seperti spons ya, karet busa ya, 3 tempat ya, yang merupakan jaringan erektil ya, untuk ereksi ya, di sekitar uretra. Jadi di sekitar uretra ini ada 3 lapisan ya, daerah seperti karet busa ya. Nah, kenapa dia itu seperti karet busa sebenarnya tadi itu ya? Karena siapa yang tahu kalau apa yang terjadi sebenarnya penis itu ereksi? Apa yang terjadi ketika penis itu ereksi? Kenapa penis bisa ereksi? Karena terangsang seksual, Pak. Ya, Ya, tapi Pak. Karena secara ada rangsangan. biologi Iya. ke waktu ereksi itu apa yang terjadi pada penis itu? Kenapa dia bisa jadi tegang? Ke isi darah, Pak. Isi darah ya. Jadi kalau kamu nggak percaya, kamu lihat kalau penisnya tegang, dia warnanya merah gitu ya. Ya, Belum lihat, Pak. belum lihat ya. Nanti kalau kamu ini udah menikah, kamu belajar biologi gitu ya. Nah, ini saya ingat gitu ya. Ini ada. Ya, Pak, baik Pak. Siap. Ya, jadi dia itu akan terisi darah seperti Galuh bilang ya. Jadi di sini dia akan karena darah di sini kan banyak pembuluh darah ya. Nah, dia karena dia spons seperti jaringan seperti spons ini ya, sehingga dia bisa kayak elastis gitu ya. Jadi dia bisa kalau waktu dia banyak darah, dia akan
memanjang gitu ya, menegang ya. Nanti kalau darahnya udah enggak vasodilatasi ya, dia sudah darahnya sudah enggak banyak gitu ya, dan nanti dia akan mengerut kembali gitu ya. Nah, sekarang spermatogenesis ya, yaitu produksi sel-sel sperma ya. Dan dimulai pada saat puber dan terus-menerus seumur hidup. Nah, itu ininya. Kalau wanita kan ada menopause ya, pada setelah kalau pada wanita itu ya, jumlah sel telur sudah ditentukan ya, sejak dia malah sebelum lahir sudah ditentukan ya. Nah, tapi pada pria ya, itu produksi sperma itu terus menerus seumur hidup. Jadi nggak ada ininya lah ya, misalnya sampai umur berapa gitu, nggak ada ya. Nah, terjadi dalam tubulus seminiferus ini tadi ya, terbentuknya sperma itu di tubulus seminiferus. Oke. Spermatogonia, nah stem cell itu adalah sel yang membelah diri ya, kita sebut stem cell, sel yang masih membelah diri ya. Nah, stem cell itu disebut spermatogonia ya, mengalami mitosis. Mitosis itu pembelahan sel ya. Kalau mitosis itu pembelahan sel yang lengkap ya. Jadi dia kromosomnya 23, dia 23 juga ya, lengkap. Oke. Jadi mengalami mitosis yang cepat untuk memproduksi lebih banyak stem cell sebelum puber ya. Jadi stem cell ini sudah di mitosis itu sebelum puber ya. Nah, hormon FSH, nah follicle stimulating hormone ini adalah hormon pada wanita sebenarnya, FSH ya, tapi FSH ini juga ada pada pria ya. Nah, hormon FSH ini memodifikasi pembelahan spermatogonia menjadi 2 sel, yaitu satu sel dihasilkan tetap berfungsi sebagai stem cell. Jadi spermatogonia ini dia membelah 2 kan, yang satu tetap jadi stem cell ya untuk pembelahan. Yang satu nanti yang lainnya itu akan diproduksi menjadi suatu spermatosit primer ya. Jadi spermatosit primer ya, yang pertama. Oke. Nah, spermatosit primer ini dia akan mengalami meiosis ya, meiosis. Meiosis itu ketika pembelahan dia kromosomnya dibagi 2 ya. Yang tadi saya bilang dia itu kan 46, kromosom 46. Kemudian ketika terjadi pembelahan dia bagi 2 jadi 23 gitu. Ya. Nah, menghasilkan spermatid haploid. Jadi yang setengah haploid ya, setengah. Oke. Nah, mempunyai kromosom berjumlah setengah dari sel biasa. Ya, jadi inilah dia yang tadi pertama ya. Jadi di seminiferus tubul ini ya. Nah, terjadi spermatogonium itu stem cell tadi ya. Stem cell kan tadi 2N itu maksudnya 2 kali N. N itu satu jumlah 23 kan, 2 kali 23 ya. Kemudian dia itu akan membelah diri jadi 2, yang satu tipe A ini ya tetap menjadi stem cell untuk pembelahan. Yang ini tipe B itu beta ini dia tipe B dia membelah diri menjadi 2 ya, yaitu 1 dan 2 ini ya. Nah, nanti dia menjadi 2, dia yang ini nanti akan membelah diri menjadi 2 lagi yang N namanya. Jadi ini nanti primary spermatocyte ini ya, dia membelah 2 menjadi 2 ya, namanya secondary spermatocyte ya. Nah, melalui suatu proses yang disebut meiosis ya. Ya, kromosomnya tadinya 2N menjadi N dan N ya. Nah, kemudian ada 2 kali meiosis, dia belah lagi, setiap ini N belah lagi ya, jadi dia N. Jadi ada 4. Nah, 4 ini yang awal ini kita sebut spermatid ya, spermatid. Nah, early pada waktu mula-mula spermatid itu kayak gitu aja ya. Nah, makin lama dia makin membentuk ekor dan sayap ya. Jadi dia ada ekor dan sayap
ya. Nah, ini yang sudah udah lebih lama ya, late spermatid, ke waktu yang udah lebih lama, yang hampir matang ya, kayak ini remaja lah, ini anak-anak, ini remaja gitu ya. Nah, kemudian nanti pun sayapnya pun akan hilang ya, sayapnya akan hilang, nanti dia hanya ada ekor aja ya, ada ekor ya, dan ada ini yang sudah matang ya, sperm namanya ya. Kenapa bisa hilang sayapnya? Jadi dia yang tadi dari spermatid tadi ya, dari spermatosit primer sampai ke sperma yang matang, itu kita sebut spermiogenesis ya, spermiogenesis. Oke. Nah, spermatid akhir yang diproduksi mempunyai bagian kepala ya, kepalanya mengandung DNA yang diselubungi oleh akrosom ya. DNA ini diselubungi oleh akrosom, bagian tengah dan bagian ekor. Nah, spermatida yang matang menjadi sel-sel sperma. Nah, spermatogenesis keseluruhan prosesnya ya memerlukan waktu 64 sampai 72 hari. Ya. 64 sampai 72 hari. Oke. Nah, ini ya spermatosit ya. Jadi yang awalnya dia itu begini, ini dalam bentuk sel ya. Kemudian satu sel ini spermatogonium ini belah menjadi dua ya. Kemudian yang ini dia menjadi primary spermatosit dan belah jadi dua. Kemudian dia menjadi 4 lagi di sini ya. Masing-masing belah dua, masing-masing belah dua, 4. Nah, pertama dia ini menjadi late spermatid. Jadi dari spermatid ini ya sampai ke ini. Jadi ini dibagi dua ya fasenya ya. Ini semua ini semua proses ini disebut spermatogenesis. Oke. Dan dibagi dua yaitu bagian meiosis atau early spermatogenesis ya, dan bagian spermiogenesis. Spermiogenesis itu dari early spermatid sampai menjadi spermatozoa yang matang ya, yang matang dewasa ya. Nah, itu dari early menjadi late. Oke. Sperma. Jadi ini perubahan bentuk aja ya, dari sini spermatid ini menjadi yang matang, makanya disebut spermiogenesis ya. Nah, itu spermiogenesis dari proses perubahan dari spermatid menjadi sperm ya. Nah, ini menjadi sperm. Oke, akrosom, dia ada akrosom ya. Terus nah, anatomi dari sel sperma yang matang, dia mempunyai flagela. Ya, ini adalah flagelanya, ya, tailnya itu ekor atau flagela, dan mengandung DNA pada bagian kepala. Ya. Oke. Nah, sekarang kita udah belajar mengenai spermatogenesis. Bagian terakhir kita belajar mengenai produksi testosteron ya. Hormon yang paling penting yang dihasilkan oleh testis, dihasilkan oleh sel-sel interstisial ya. Nah, produksi testosteron, fungsi testosteron merangsang perkembangan organ reproduksi pria yang menimbulkan nafsu seks atau syahwat, menimbulkan karakter seks sekunder yaitu suara menjadi rendah atau bass ya, kumis, jenggot brewok, otot-otot membesar, tulang menjadi lebih tebal. Nah, pengaturan hormon androgen pria atau seks hormon ya. Jadi jangan lupa ya, dalam otak kita kan ada hipotalamus ya, ada pituitari ya, anterior dan posterior pituitari. Jadi kebanyakan hormon ini diatur oleh anterior pituitari. Nah, di hipotalamus dikeluarkan hormon yang paling yang mengatur kan, jadi releasing hormon ya, yang disebut releasing hormon. Yang di sini adalah dikeluarkan FSH dan LH ya, stimulating hormon. Jadi yang ini releasing hormon, ini stimulating hormon ya. Nah, FSH ini mengatur
membuat testis itu memproduksi sperma, ya. Sedangkan LH itu singkatan luteinizing hormone, dia menyebabkan testis ya memproduksi testosteron. Oke, jadi ada FSH dan LH. Oke, ini saja. Minggu depan kita teruskan dengan reproduksi wanita, ya, reproduksi wanita. Oke, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Mau nanya Pak? Siapa ini? Saya Pak Rizky Pak. Itu biasanya kan kebanyakan banyak keluhan pria ini sering ejakulasi dini ya Pak. Nah, itu biasanya disebabkan karena apa ya Pak? Karena pola hidupnya atau pola makannya gitu Pak? Kalau misalnya dia dikonsumsi kayak suplemen buat penambah stamina ini akan berpengaruh nggak sih Pak untuk ejakulasinya ini? Kayak mengkonsumsi kayak ekstrak ginseng gitu dan segala macam. Jadi pertama kita harus tahu dulu kan, ejakulasi itu kan kalau misalnya ejakulasi itu terjadi ya ketika penis itu sudah sangat tegang gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau misalnya si prianya itu terlalu bernafsu kan, sehingga dia tuh tegang sekali tuh penisnya itu, akan terjadi cepat ejakulasi dini gitu. Ya. Jadi pertama harus diketahui dulu apa penyebabnya, apa karena psikologis ya atau karena ada kelainan anatomis. Ya, tapi bisa juga terjadi kelainan anatomi kan, ya. Tetapi biasanya jarang biasanya lebih kepada psikologis. Ya. Dan juga tentunya mungkin cara-caranya berhubungan badan itu ya akan mempengaruhi juga ya ketahanannya atau ya itu hanya bisa pertama kedua pasangan itu harus berkomunikasi ya dan harus mengatur kayak ritme gitu ya Pak? Iya, caranya mereka itu gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kebanyakan masturbasi dapat menyebabkan ejakulasi dini. Ya, itu ada hubungannya antara terlalu banyak masturbasi dengan ejakulasi dini. Itu sepertinya ilmiah juga ada ini apa? Nah, berarti kalau kayak konsumsi ekstrak ginseng itu nggak pengaruh berarti ya Pak ya? Berarti dia suruh ngatur pola hidupnya dulu gitu ya Pak? Ya enggak. Jadi sebenarnya yang tambahan suplemen itu ya itu masih kurang terbukti sebenarnya sih ya. Ya, cuman kemungkinan sih ya kesehatan fisik emosional pada umumnya kan mempengaruhi performa kita, ya kan? Kan ini hubungan seks itu juga memerlukan energi ya dan juga merupakan suatu hal yang memerlukan suatu usaha atau energi kan. Kalau badannya sakit atau lemah ya otomatis hubungan seks juga kualitasnya akan berkurang, ngerti nggak? Iya Pak, paham Pak. Akan kurang gairah ya Pak, ntar ya Pak. Pak mau nanya juga Pak. Ilham. Ya Pak, kan ada beberapa obat kan yang bisa memberikan efek menambah durasi hubungan ya Pak ya. Salah satunya kayak tramadol ataupun obat sildenafil ya Pak ya. Itu kan dia kan memberikan efek memperlama hubungan seks. Itu apakah akan ada pengaruhnya untuk kedepannya atau gimana ya Pak? Ya, kalau ini sildenafil ya atau Viagra kan, saya rasa dia tidak memperlama ya. Dia adalah membantu gitu ya Pak? Ya, membantu ereksi. Ya, jadi yang tadi Galuh bilang bahwa ereksi itu karena darah terkumpul di penis. Itu kan ereksi, ya.
Jadi si Ya, Pak. sildenafil ini dia akan melebarkan pembuluh darah di penis, ya, dan dia menyebabkan pembuluh darah itu di penis itu jadi terkumpul sehingga dia bisa tegang gitu loh, ya. Ya. Tapi dia Ya, Pak. memerlukan waktu sekitar 1 jam, setengah sampai 1 jam. Jadi nggak bisa sekarang ini orang itu mau hubungan seks terus minum obatnya langsung tegang, enggak. Ya itu mah Ya, film, Pak. di film itu bohong ya. Itu mestinya diminum dulu terus kira-kira setengah jam sampai 1 jam. Ya, Ya, Pak. gitu. Ya tapi itu hanya membantu dia untuk ereksi ya. Kalau masalah dia akan tahan lama atau tidak itu pandai-pandai dia lah gitu. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Tapi kalau orang muda biasanya tidak memerlukan sih itu Viagra ya. Itu biasanya untuk orang-orang tua ya, Ya, Pak. atau orang yang mempunyai penyakit seperti diabetes ya. Nah, penyakit-penyakit seperti diabetes dia akan susah ereksi. Nah, ketika itulah dia mungkin memerlukan hal-hal itu. Tapi satu lagi Viagra itu dikontraindikasikan kepada orang yang sakit jantung ya, terutama yang minum obat jantung ya bisa berinteraksi itu. Ya, Pak. Nah, satu kalau yang Ilham bilang tahan lama itu ada juga yaitu obat anestetik lokal atau enggak anestetik lokal. Jadi orang biasanya seperti obat-obat anestetik lokal kayak Prokain atau apa itu ya. Itu diberikan secara kayak salep ya atau krim gitu salep. Oh, Ya. bersama dengan tisu magic ya, Pak ya? Nah, jadi dia itu membuat seperti jadinya si penis itu kayak kebal gitu loh. Ya, baal gitu ya. Sehingga dia dianggap akan lebih karena kurang sensitif kan, ya, sehingga dia akan lebih tahan lama gitu. Ada pertanyaan lain lagi nggak? Apakah kalau misalnya orang itu berhubungan seks ya, satu hari berkali-kali gitu, atau setiap hari. Jadi kualitas spermanya berkurang nggak kira-kira? Berkurang kayaknya, Pak. Ya, kemungkinan berkurang ya. Jadi kan tadi kan dibilang sperma itu perlu berapa hari untuk diproduksi gitu kan, ya. Nah, jadi kemungkinan akan dia tetap aja bisa ejakulasi ya, tetap aja keluar air mani, tapi kemungkinan kandungan spermanya jadi berkurang gitu, ya. Ada pertanyaan yang lain? Pak, kalau untuk kualitas dari spermanya itu dapat dilihat dengan air mani tidak? Kenapa? Untuk kualitas sperma itu dapat dilihat dengan air mani tidak, Pak? Oh, ya bisa ya. Jadi kualitas sperma itu misalnya ini orang yang mandul nih gitu ya, mandul atau steril ya. Dia itu akan diperiksakan spermanya ya. Jadi pertama akan diperiksa volume sperma. Volume sperma kan normalnya berapa? Kalau nggak salah 1,5 sampai 3 mili ya gitu ya. ml ya, mililiter ya. Nah, dari volumenya dulu pertama, kemudian habis itu dia dilihat ada berapa sel sperma di dalamnya. Ya, dia harus ada berapa juta gitu, aku lupa ya, jumlahnya berapa juta gitu ya. Jadi dokter di laboratorium harus dilihat cukup nggak gitu sel spermanya. Nah, di samping itu dilihat pergerakan sel spermanya ya, apakah sel spermanya udah cukup jumlahnya tapi apakah gerakannya aktif atau enggak. Kalau sel spermanya lambat-lambat, malas-malesan gitu ya, nanti nggak mencapai sasaran gitu ya. Karena nantinya besok ya, minggu depan saya akan mengajar mengenai yang wanita kan. Nah, nanti lebih atau 2 minggu lagi ya mengenai pembuahan itu ya. Nah, nanti kita akan lihat ada timingnya itu untuk terjadi pembuahan ya.
Nah, kayak minggu depan nih kita akan bicara tentang hormon, tentang menstruasi dan sebagainya ya. Nah, kalau kalian berminat ya, ada waktu lagi mungkin kuliah terakhir. Saya masukkan lagi aja satu kuliah lagi ya, mengenai cara-cara KB ya secara alamiah. Kalian mau nggak belajar itu? KB secara alamiah. Boleh, Pak. Ya, hanya dengan saya akan ngajarin bagaimana seorang wanita itu dapat mengenal kesuburannya. Kalian mau pelajari? Boleh, Pak. Ya, efektifnya ya 99%, tahu nggak? Kalau kalian pakai cara itu ya, 99% efektif dan tidak memerlukan obat ya. Karena kalau kalian tahu obat KB itu hormonal ya, itu banyak sekali efek sampingnya, ya. Ada pertanyaan lain lagi?